Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Kelas 11 IPS 1, IPS 2 maupun IPS 3. Kembali hari ini kita bertemu dalam mata pelajaran geografi bersama saya Bapak Muhammad Salamon atau Bapak Alam. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bioma. Jadi jenis-jenis bioma yang ada di dunia. Langsung saja, apa sih bioma itu? Bioma adalah dominasi vegetasi tertentu di suatu wilayah dengan pengaruh kondisi iklim regionalnya. Jadi yang menjadikan bioma khas ini ada dua, yaitu iklim regional dengan banyaknya dominasi dari vegetasi yang ada. Nah, jadi kan di dalam satu regional tuh banyak tanaman. Nah, tanaman apa yang mendominasi itulah yang dijadikan bioma. Sehingga perbedaan antar bioma sangat jelas dari vegetasi yang tumbuh di dalamnya. Bioma dibagi dalam beberapa jenis yang ditentukan dari iklim, curah hujan, letak geografis, dan intensitas cahaya matahari. Bioma itu sendiri merupakan ekosistem-ekosistem yang terbentuk karena perbedaan dari unsur-unsur tadi, ya. Dan pada dasarnya bioma terdiri dari produsen, konsumen, maupun pengurai atau decomposer yang di dalamnya terjadi siklus yang dialami dari tumbuhan. Baik, kita akan masuk ke dalam contoh-contoh bioma. Jadi ada 7 jenis bioma. Yang pertama adalah bioma gurun atau bioma padang pasir. Di sini kita bisa lihat ciri-cirinya adalah curah hujannya sangat rendah ya. Di gurun ini ciri hujannya sangat rendah, yaitu bisa dikatakan hanya 25 cm per tahun. Dengan intensitas cahaya mataharinya tinggi, lalu evaporasi lebih tinggi dari curah hujan dan air tanah cenderung asin. Nah, selain itu, perbedaan suhu siang hari dengan malam hari itu sangat tinggi, ya, di mana siang hari itu bisa mencapai 45 derajat Celcius, sedangkan malam harinya bisa mencapai 0 derajat Celcius. Jadi siang harinya sangat panas, sedangkan malam harinya justru sangat dingin sekali. Yang mana hal ini menyebabkan tanah menjadi sangat tandus dan tidak mampu menyimpan air. Bioma gurun melingkupi wilayah gurun Sahara, gurun Arab, dan gurun Gobi, di mana tanaman-tanaman yang hidup itu merupakan jenis kaktus, semak belukar, akasia, dan beberapa jenis pohon-pohon korma. Untuk fauna yang jelas adalah fauna-fauna yang mampu hidup di daerah panas seperti unta ya. Unta itu kan mampu menyimpan air di punuknya sampai beratus-ratus liter. Lalu juga ada kura-kura dan beberapa jenis reptil ya, atau yang biasa dikenal dengan kadal-kadal gurun. Selanjutnya kita masuk ke padang rumput. Kalau tadi padang pasir, ini adalah padang rumput. Nah, padang rumput ini sendiri sebenarnya ada dua, yaitu padang rumput temperata dan padang rumput tropis. Di mana padang rumput temperata kita kenal dengan istilah stepa, ya. Nah, ciri-ciri dari stepa ini umumnya mempunyai curah hujan yang tidak teratur. Dia memiliki curah hujan di atas gurun, yaitu 25 ke atas sampai 40 cm per tahun. Lalu di padang rumput ini tidak mampu menyimpan air karena tingkat porositasnya sangat-sangat rendah. Sedangkan pohon yang bisa tumbuh seperti tanaman akasia. Nah, untuk stepa ada beberapa sebutan ya. Untuk wilayah Afrika, stepa itu dikenal dengan sebutan veld. Sedangkan untuk wilayah-wilayah lainnya seperti di Amerika Selatan itu sebutannya adalah pampas. Nah, itu adalah jenis stepa. Nah,
Untuk stepa ini iklimnya merupakan iklim sedang ya untuk stepa. Baik, kita lanjut kepada rumput yang kedua yang disebut dengan sabana. Ini bukan ayam goreng ya, tapi memang sebutannya sabana atau savana. Nah, kalau stepa, saya ulangi, ini sejauh mata memandang hanya ada rumput-rumput kecil dan semak belukar ya. Bedanya dengan sabana, rumputnya lebih tinggi dan biasanya juga diselingi oleh tanaman-tanaman yang tinggi. Nah, untuk sabana, pohon yang bisa tumbuh selain pohon akasia adalah jenis-jenis palem ya, di mana daerahnya memang daerah tropik atau subtropik, mencakup wilayah Afrika, Amerika Selatan, Amerika Serikat bagian barat, Argentina, dan ada juga di Indonesia ya, di Nusa Tenggara Barat. Nah, untuk curah hujan di sabana itu 25 sampai 50 cm per tahun ya, di mana turunnya hujan tidak teratur yang menyebabkan porositas dan drainase kurang baik sehingga tumbuh-tumbuhan sukar mengambil air. Nah, suhu di musim panas di savana suhunya 19 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius, sedangkan di musim dingin suhunya 12 derajat Celcius sampai 20 derajat Celcius. Oke, itu untuk sabana. Berikutnya ada hujan tropis. Nah, dari namanya kita udah tahu ya, iklimnya jelas pasti tropis, di mana curah hujan sepanjang tahun sangat tinggi, itu lebih dari 2.000 milimeter per tahun atau 200 milimeter per tahun. 200 cm per tahun. Nah, karena curah hujan dan sinar matahari yang ada di hutan hujan tropis sangat banyak, sehingga tanamannya tumbuh dengan subur. Itu sepanjang tahun sangat hijau, lalu tanamannya tinggi-tinggi sehingga membentuk kanopi-kanopi. Ya, kanopi itu penutup-penutup hutan ya yang sangat tinggi, batang-batang pohonnya juga besar. Nah, karena ada kanopi, ada penutup-penutup daun yang lebar-lebar menyebabkan sinar matahari itu tuh nggak bisa tembus ke dalam atau ke bawah dari hutan hujan tropis, sehingga hutan hujan tropis itu sangat lembab di bagian bawahnya dan sangat basah. Dan tanaman-tanaman yang bisa tumbuh di sini ya jelas hampir banyak jenis kayu-kayuan, juga tanaman-tanaman merambat seperti rotan, dan beberapa jenis bunga seperti bunga anggrek yang menjadi primadona di hutan hujan tropis. Nah, wilayah hutan hujan tropis itu melingkupi wilayah Amerika Selatan, Amerika Tengah, Amerika Utara, Indonesia, dan Malaysia, di mana daerah-daerah memang dilewati oleh garis khatulistiwa. Selanjutnya, kita masuk ke hutan musim. Nah, hutan musim ini dominasi wilayahnya itu masuk ke wilayah tropis sampai subtropis ya. Di sini dikatakan di Asia, di Indonesia, Myanmar, India, Afrika Tengah, Afrika Timur sampai ke Australia Utara. Di mana ciri-ciri dari hutan musim itu memiliki curah hujan yang cukup rendah ya. Lalu tumbuhan pada hutan musim ini di musim penghujan daunnya tumbuh dengan lebat, hijau, tetapi pada saat musim kemarau dia menggugurkan daunnya. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menghindari terjadinya kehilangan air yang berlebihan. Dan hutan musim ini biasanya dinamakan sesuai dengan dominasi pohon yang tumbuh di daerah tersebut. Misalkan yang tumbuhnya adalah pohon jati, maka akan disebut sebagai hutan jati. Kalau yang tumbuh pinus, ya maka akan dikatakan hutan pinus. Nah, itulah hutan musim ya di daerah tropis sampai subtropis sebarannya. Kemudian ada hutan taiga. Kalau tadi hutan hujan tropis, lalu hutan musim itu bisa dikategorikan regionalnya berdasarkan letak lintang. Kalau hutan taiga bisa juga letak lintang ya, khususnya di lintang-lintang miring ya 66 derajat ya, khususnya Amerika Utara, lalu Eurasia bagian utara ya, dan di kutub utara seperti Arktik. Nah,
Hutan taiga ini bisa juga diklasifikasikan berdasarkan ketinggian, di mana hutan taiga ini bisa tumbuh di ketinggian di atas 1.500 mdpl atau meter di atas permukaan laut, di mana tumbuhan yang tumbuh di bioma ini rata-rata sejenis ya, rata-rata sejenis. Kemudian suhu yang dingin menyebabkan penguapan air menjadi sangat jarang sehingga lingkungan menjadi sangat lembab. Merupakan daerah resapan air, tanah padat bioma, taiga merupakan tanah yang asam ya. Jadi hampir mirip dengan tanah gambut. Tumbuhan yang ada di taiga ini selalu berwarna hijau sepanjang tahun meskipun pada waktu itu adalah musim dingin dengan suhu yang sangat rendah. Musim panas pada bioma taiga itu hanya berlangsung 3-6 bulan ya. Dan flora yang khas ya tanaman-tanaman konifer atau tanaman-tanaman berdaun jarum ya, seperti pinus, lalu ada cemara dan lain-lainnya. Nah, untuk suhu ya itu berkisar dari -12 derajat Celcius sampai 0 derajat Celcius. Curah hujannya tadi dikatakan rendah yaitu 400 sampai 750 milimeter per tahun. Itu adalah hutan taiga. Kemudian kita beralih ke hutan gugur. Ini ada di lintang 66 derajat Celcius, 66 derajat utara sampai selatan ataupun selatan gitu ya. Oh jadi Celcius. Nah, ini ada di negara-negara yang memiliki 4 musim ya, hutan gugur. Ya, Amerika dan Eropa ini menjadi dominasi dari tumbuhnya hutan gugur. Untuk kerapatan tanamannya hampir mirip dengan hutan hujan tropis ya. Namun dia memiliki fase-fase karena punya 4 musim. Di mana musim panas daunnya sangat hijau, ya tumbuh dengan lebat. Lalu di musim gugur mulai berubah daun-daunnya menjadi agak kecoklatan sampai kemerahan. Nanti di musim dingin daunnya langsung hilang sama sekali berguguran ya. Jadi sama sekali tinggal ranting-ranting saja di pohonnya dan karena tertutup es ya. Dan saat di musim semi mulai tumbuh pucuk-pucuk daun yang hijau kembali. Nah, seperti itu dari hutan gugur ya. Jadi kalau lagi musim gugur tuh indah banget ya daunnya berguguran dan warnanya dari kuning, coklat sampai merah seperti itu. Kita beralih ke bioma berikutnya yaitu hutan bakau. Nah, di sini bisa dilihat hutan bakau ini persebarannya dari lintang 0 sampai 25 baik utara sampai selatan. Ya, dia tidak terpengaruh iklim, dipengaruhi oleh pasang surut air laut, lalu tanahnya rendah, hutan tidak memiliki struktur atau tajuk, dan yang tumbuh adalah tanaman-tanaman bakau, tanaman pedada, tanaman nyirih, dan nipah. Nah, hutan bakau ini punya fungsi sebagai pengendali dari ekosistem pesisir ya. Jadi banyak organisme-organisme yang hidup di bawah-bawah hutan bakau. Dan dia juga sebagai penghalau tsunami ataupun gelombang laut ya. Jadi kalau ada tanaman bakau ya jangan sampai ditebang. Kalau daerahnya daerah rawan tsunami, bakaulah yang bisa menghambat masuknya gelombang ke daratan. Baik, kita lanjut ke bioma terakhir yaitu tundra. Nah, tundra ini adanya di kutub utara dan di kutub selatan karena ini merupakan padang es ya. Jadi tanaman-tanaman yang tumbuh juga cuma lumut ya. Yang tanaman yang tumbuh cuma lumut. Di mana ya musim dinginnya panjang selama 6 bulan, musim panasnya juga panjang selama 6 bulan. Jadi bisa dikatakan 1 tahun itu di tundra adalah 1 hari ya. Nah, tumbuhan yang hidup ya tadi dikatakan sudah lumut atau semak ya. Untuk masa tumbuhnya itu sangat pendek, hanya 30 sampai 120 hari per tahun. Jadi sangat-sangat sedikit ya untuk tanaman yang bisa tumbuh di tundra. Persebarannya tadi sudah dikatakan di Arktik dan Antartika.
itu adalah bioma tundra. Baik Ananda, ini kita sampai ke bagian terakhir, yaitu silakan kalian mengerjakan tugas pada hari ini, yaitu menuliskan poin-poin apa saja yang kalian dapat dari penjelasan saya tadi yang ada di video yang kalian tonton ini, lalu silakan tulis di kolom komentar. Mungkin itu aja untuk penjelasan pertemuan hari ini. Semoga bisa kalian pahami dengan baik. Silakan kalian juga mencari literasi dari buku ataupun dari web ataupun juga dari video-video lain untuk memperkaya ilmu kalian mengenai materi hari ini. Dan saya juga tekankan kepada Anda semua tetap menjaga protokol kesehatan, sering-sering mencuci tangan, memakai masker jika berpergian keluar rumah, dan menjaga jarak. Semoga Anda semua sehat-sehat walafiat. Mungkin itu aja dari saya untuk pertemuan hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.